Yo, what's up guys, welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, AirPods 3, AirPods generasi ketiga, AirPods 3 setelah kurang lebih hampir 3 bulan gue pakai dan sempat bingung nih milih ini atau si AirPods Pro. Akhirnya gue decide untuk pilih AirPods 3 aja dan gue bakalan jual si AirPods Pro ini. Alasannya apa? Gue akan share di video ini. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kalau kalian pengen kita nge-review gadget-gadget seru lainnya, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Plus jangan lupa kalau kalian suka videonya di klik like dan juga di subscribe ke Best in Tech YouTube channel. Oke, let's go! Oke, jadi AirPods generasi ketiga ini guys dirilis dari bulan Oktober kemarin sama Apple, tetapi memang baru bisa dibeli di Indonesia sekitar akhir tahun lewat distributor dan baru aja nih resmi akhir bulan kemarin guys di iBox bersama dengan rilisnya MacBook Pro 14 dan juga 16 inch di Indonesia. Nah, buat harganya kita coba cek di website resmi iBox, itu dimulai dari 3,499 juta rupiah untuk AirPods 3, sedangkan AirPods Pro itu masih di 4,199 juta rupiah. Jadi bedanya sekitar 700 ribu. Tetapi memang kalau kita cek di pasaran e-commerce seperti di Tokopedia, gua cek itu harganya di 2,5 juta rupiah untuk AirPods 3 dan AirPods Pro itu di 3 juta rupiah. Jadi bedanya 500 ribu aja. Ini untuk yang garansi internasional ya. Beda nggak sih beli iBox sama garansi internasional? Pasti ada bedanya sih, nanti detailnya kita bikin video sendiri aja. Oke, kalau ngomongin harga lagi, mungkin kita ambil yang paling masuk akal kali ya. Bedanya sekitar 500 ribu rupiah. Memang ada fitur yang lebih di AirPods Pro, yaitu si noise cancelling sebagai fitur utamanya. Tetapi memang AirPods 3 juga punya fitur yang sama dengan AirPods Pro, seperti ada spatial audio, adaptive EQ, dan sama-sama pakai chipset H1H1, yang artinya kalian bisa nyambung ke device ekosistem Apple kalian, bisa share audio yang pakai satu account iCloud. Nah, di luar itu juga menurut gua ada beberapa hal di AirPods 3 yang lebih bagus dibandingkan sama di AirPods Pro. Oke, yang pertama yang mungkin bakalan bikin kaget bisa dibilang ya, yaitu dari segi sound quality-nya. Jadi setelah beberapa bulan terakhir nih ya, gue bergonta-ganti pakai AirPods Pro, pakai AirPods 3 ini, kuping gue akhirnya ya menentukan dia akan memilih si AirPods 3 aja. Ya balik lagi ini subjektif, secara keseluruhan mungkin kalian bisa nanti gue akan kasih kalian sound test. Tapi ini buat gue tuh berasa kalau dynamic range daripada si AirPods 3 kerasa kayak lebih luas, lebih kayak positioning, frekuensi low, mid, sama high-nya itu lebih enak dimensinya. Dan walaupun demikian memang kalau kita cek ke AirPods Pro, kerasa karena dia ada seal karetnya tadi guys, penempatan bass-nya itu berasa lebih nendang. Tapi balik lagi karena dynamic range lebih luas, kerasa kalau musikalitas dengan denger lagu, podcast, nonton video itu lebih enak di AirPods 3 ini. Nah, kalau ditanya karakteristik suaranya apa, menurut gue ini emang agak sedikit warm, tapi masih balance gitu guys. Jadi nggak yang bass banget juga. Nah, berikut adalah sound test gue menggunakan binaural microphone, tetapi again ya, pakai tes ini tuh cuma sebagai acuan aja dan better kalian pakai headphone buat dengerin. Ini sebagai acuan frekuensi response dari kedua AirPods ini, AirPods 3 versus AirPods Pro. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari AirPods Pro dulu ya. Kita mulai ya, kalian bisa lihat sekarang. Dan sekarang gue pakai AirPods 3. Nah, nggak gitu kelihatan bedanya ya, karena emang dari segi desain luarnya mirip, sama-sama pendek batangnya. Cuma bedanya di AirPods 3 itu ada di bagian atasnya. Ini dia ada kayak semacam hitam-hitam. Mungkin tunnel untuk speaker yang bikin kita lebih natural gitu guys. Dan menurut gue sendiri dari segi kualitas mikrofon nggak gitu ada perbedaan signifikan sih ya. Dua-duanya oke.
Jadi yes, kalau kalian dengerin ini pakai headphone, gimana menurut kalian perbedaan suaranya? Apakah signifikan atau enggak? Tulis saja langsung di kolom comment section di bawah. Oke, yang kedua, menurut gue lebih bagus dari AirPods 3 adalah dari segi comfort alias kenyamanannya. Buat penggunaan kayak jangka pendek sebenarnya nggak gitu berasa beda sih ya pas gue coba-coba pakai 1 jam 2 jam gitu. Ditambah fitur transparency mode yang ada di AirPods Pro itu tuh natural banget. Terkadang sampai bikin kita ngerasa kita nggak pakai earbuds, nggak pakai earphone sama sekali. Nah, sampai hari ini gue juga belum nemuin transparency mode seperti itu tuh di TWS noise cancelling yang lain. Nah, karena di AirPods 3 ini nggak pakai seal yang silicone tip itu guys, ya ini seakan kita lagi pakai transparency mode juga. Ditambah karena nggak ada silicone tip yang nempel tadi, bikin gue ngerasa penggunaan jangka panjangnya itu nggak sakit di telinga kita. Kalau AirPods Pro itu silicone tipnya itu bikin telinga gue sakit setelah pakai lebih dari 1 jam. Nah, in terms of fitnya juga, ini juga buat gue aktivitas sehari-hari, buat lari itu nggak pernah jatuh dari telinga gue. Sekali kita coba tes aja ya, cepet-cepet ya. Aduh, pusing ya langsung gue. Oke, jadi secara overall fit and finish untuk comfortnya juga out of the box menurut gue AirPods 3 itu penggunaan jangka panjang lebih enak dibandingkan sama AirPods Pro. Rambut gue langsung belamburan. Oke, untuk alasan ketiga yang lebih bagus dibandingkan AirPods Pro adalah di segi baterainya. AirPods 3 ini lebih hemat jauh guys, bisa dibilang dibandingkan sama AirPods Pro. Terutama pasti karena faktor fitur noise cancelling yang butuh energi istilahnya lebih bikin AirPods Pro itu bertahan cuma sekitar 4,5 jam aja untuk klaimnya Apple. Selama gue pakai untuk AirPods 3 ini bisa bertahan hampir seharian jam kerja loh, sekitar 6 sampai 7 jam. Nah, faktanya padahal ya, AirPods 3 itu baterainya lebih kecil dibandingkan sama AirPods Pro ketika di tear down. Gue kutip dari howtogeek.com, baterai AirPods 3 itu adalah 133 mAh dibandingkan sama 160 mAh di AirPods Pro. Jadi bedanya lumayan loh, 27 itu hampir sekitar 20%. Jadi ya bisa bilang hemat 1-2 jam itu efisiensi yang sangat oke. Ditambah juga MagSafe case ini juga udah compatible, jadi kalian bisa charge menggunakan charging MagSafe dan nempel, dan wireless chargingnya juga jadi akurat dan cepat untuk ngecasnya. Oke, dari tadi kita udah bahas kelebihan AirPods 3 dibandingkan sama Pro. Sekarang kita cari kekurangannya, ya gampang lah ya. Yaitu nggak adanya fitur noise cancelling. Ya, memang buat beberapa skenario itu kepake banget, misalnya kalian di tempat yang rame atau sering traveling naik pesawat. Tetapi memang karena akhir-akhir ini sekarang terutama lagi pada work from home, WFH, gue juga kerjanya juga selalu kayak gitu. Gue kalau pakai AirPods Pro itu mungkin 90% gue pakai mode transparansi aja. Jadi nggak gue pakai mode noise cancellingnya. So, ya case-nya bakal beda-beda, jadi balik lagi ke kebutuhan kalian. Paling satu kekurangannya lagi adalah dari segi fitur yang menurut gua harusnya udah ada di AirPods 3 yang lebih baru ini, yaitu support untuk lossless audio. Nah, di Sony WF-1000 XM4 kemarin yang kita juga udah review itu di harga 3 jutaan aja udah ada fitur-fitur lengkap tadi, noise cancelling segala macamnya. Ditambah dia namanya codecnya tuh LDAC, dimana kalian bisa puter lossless audio yang punya kualitas lebih oke, misalnya di Apple Music sampai di Spotify. Gue juga baru nyobain karena gue baru langganan Apple Music, jadi gue baru nyobain dan emang kerasa beda kualitasnya ya. Tapi memang untuk LDAC atau istilahnya codec untuk lossless audio itu katanya nanti disupport di AirPods Pro yang generasi kedua. Jadi kalau kalian mungkin pengen beli yang generasi pertama, tahan dulu. So, saatnya kesimpulan sekarang. Buat gua sekarang, AirPods 3 ini jadi earphone go-to, earphone yang gua pakai untuk semuanya, bisa dibilang untuk teleponan, untuk audio, untuk nikmatin lagu, podcast, yang menggantikan si AirPods Pro ini. Walaupun memang nggak punya fitur noise cancelling, tapi ya sikon akhir-akhir ini bikin fitur itu nggak kepake, dan seperti yang gue bilang di awal juga gua jadinya nggak pakai lagi dan gua akan jual. Mungkin kalau kalian tertarik bisa DM gue di Instagram @bestindotech atau kalian standby di Tokopedia Bestindotech biar nggak ketinggalan, karena sekalian nih akhir Februari ini akan ada yang seru, yaitu Fitness. So, masuk ke pertanyaan terakhir, apakah AirPods 3 layak dibeli? Menurut gua ini layak banget buat beberapa case. Pertama, buat kalian yang mungkin udah lama pakai AirPods Gen 1 dan Gen 2 kayak Haris di belakang nih. Nah, ini bakal kerasa banget upgrade-nya in terms of suaranya bagus, fiturnya seperti spatial audio, share audio, dan baterainya juga ini super awet. Di pasaran saat ini juga jarang banget TWS dengan model yang open kayak gini guys, yang tanpa silikon, ngasih suara yang bagus. Dan gue tahu juga masih ada orang-orang yang prefer earbuds yang nggak ada silikon ear tips-nya, salah satunya gue.
Apakah kalian orangnya? Tulis di kolom komentar di bawah kalau kalian tim No Ear Tips. So yes, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton sampai sini. Really appreciate it. Dan as usual, kalau kalian suka videonya, boleh aja langsung diklik tombol jempol ke atas. Akan sangat membantu video ini direkomendasikan di YouTube. Plus, kalau kalian nggak suka juga di dislike, nggak apa-apa. Kalau emang jelek, biar kasih tahu kita tulis jeleknya kenapa di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe ke Basic Tech YouTube channel buat video tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao! Jangan yang